Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa kewajiban memilih pemimpin sejak 2009 sebagai hasil dari ijtima ulama. Di sisi lain, perundang-undangan juga mengatur hukuman pidana bagi oknum yang mengajak orang lain untuk golput. Menurut Majelis Ulama Indonesia, kewajiban memilih pemimpin dalam konteks kenegaraan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Maka kewajiban memilih pemimpin secara tidak langsung menghindari golput. Karena kewajiban memilih pemimpin itu ya justru untuk menghindari mudarat, dosa ketika seorang tidak menggunakan hak pilihnya. Kenapa? Dalam konstitusi juga disebutkan ada hak dan ada kewajiban memilih pemimpin. Dalam Islam hak dan kewajiban itu melekat, ya kan? Di satu sisi sebagai hak asasi, di sisi lain sebagai kewajiban asasi manusia. Di sisi lain, Menko Polhukam Wiranto menyatakan orang yang mengajak menjadi golput dalam pemilu 2019 bisa merupakan pengacau karena mengancam hak dan kewajiban orang lain. Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau, begitu kan, mengancam hak kewajiban orang lain. Ada undang-undang yang mengancam itu. Ya. Kalau undang-undang terorisme nggak bisa, undang-undang lain masih bisa. Ada undang-undang ITE bisa, undang-undang KUHP juga bisa. Ya, itu Indonesia kan negara hukum. Sesuatu yang membuat tidak tertib, sesuatu yang membuat kacau, pasti ada sanksi hukuman. Aturan tentang golput dan ancaman pidana tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, ancaman hukumannya 2 tahun penjara. Fatwa golput hukumnya haram tertuang dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ketiga tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Fatwa ini masih berlaku dan turut mencantumkan kriteria pemimpin. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimana sebetulnya sikap MUI terhadap golput? Sudah bergabung dari Palembang, Sumatera Selatan adalah Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zelvi, gimana kabar? Baik, kabar baik Mas Niam. Saya ingin memastikan terlebih dahulu, sebetulnya MUI ini mengharamkan golput atau tidak, Mas Niam? Ya, terima kasih Mbak Zelvia. Persisnya, MUI mendorong agar setiap umat Islam berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan salah satu tanggung jawab umat Islam sebagai bagian dari warga negara adalah memilih pemimpin yang akan mengantarkan pewujudan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Karenanya memilih bagi setiap umat Islam yang memiliki hak pilih, hukumnya wajib. Memilih yang seperti apa adalah memilih pemimpin yang memenuhi kriteria keimanan, ketakwaan, memiliki syarat kejujuran, memiliki syarat amanah atau dapat dipercaya, kemudian tabligh, kemampuan untuk menyampaikan amanah secara baik, dan juga memiliki kecerdasan, baik kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, maupun kecerdasan yang bersifat spiritual. Mas Niam, kalau Anda katakan hukumnya wajib, apakah itu sama dengan kalau golput sama dengan haram? Sebagai akibat dari kewajiban memilih dengan kriteria orang yang memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin, maka memilih orang yang tidak memenuhi kualifikasi atau tidak memilih sama sekali, maka hukumnya haram. Nah, pada poin inilah pada hakikatnya terminologi golput itu menemukan posisinya. Artinya golput itu kan golongan putih, golongan yang tidak berpartisipasi di dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, dan pemilihan DPD. Oke, jadi apakah artinya fatwa golput itu haram betul-betul dikeluarkan MUI atau tidak,
Mas Niam, nanti kita akan bahas jawabannya selepas jeda berikut pemirsa. Prime Time News akan kembali saat lagi. Pemirsa, kita kembali bergabung bersama dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Soleh. Mas Niam, yang kami tangkap ini ada dua pandangan yang berbeda sepertinya dari MUI soal apakah golput itu haram atau tidak. Ada pernyataan dari Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Huzaimah, yang mengatakan bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram terhadap golput. Sementara Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI, yaitu Muhyiddin Junaidi, mengatakan pada tahun 2014 sudah dikeluarkan fatwa haram terhadap golput. Yang benar sebetulnya seperti apa, Mas Niam? Dua-duanya benar sebenarnya, Mbak. Jadi begini, secara eksplisit tidak menyebut istilah golput di dalam diktum fatwanya. Akan tetapi perlu difahami bahwa di dalam diktum yang kedua, keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang ditetapkan 2009, yang kebetulan waktu itu juga jelang pemilu 2009, menegaskan yang pertama, memilih pemimpin dalam perspektif hukum Islam itu hukumnya wajib. Jangankan memilih pemimpin negara, pemimpin di dalam prosesi perjalanan kita bertiga, berempat, itu harus ada pemimpin, dan itu juga hukumnya sebagai sebuah keharusan untuk kepentingan mengkoordinir dan juga mengkonsolidasi. Apalagi ini terkait dengan masalah kenegaraan yang di dalamnya ada tanggung jawab keagamaan dan juga tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Akan tetapi tidak berhenti hanya kewajiban memilih pemimpin, kewajiban memilih pemimpin yang memenuhi syarat keimanan, syarat ketakwaan, syarat kejujuran, syarat kecakapan, kemampuan, track record yang baik. Dia sebagai pemimpin tidak pernah menyengsarakan masyarakatnya, bertujuan untuk kepentingan memberikan pelayanan atau khidmah dari ro'i kepada ro'iyahnya. Nah, kepada orang yang tidak memilih pemimpin padahal dia diberikan otoritas, atau dia memilih tetapi memilih orang yang tidak memenuhi syarat, itu hukumnya haram. Nah, poin inilah yang secara substansi menegaskan golput itu haram. Tetapi memang secara eksplisit tidak disebutkan terminologi golput itu. Tetapi poin yang kelima ini menegaskan bahwa orang yang tidak memilih padahal dia punya kewenangan, punya hak, punya kertas suara atau punya hak suara, tetapi dia tidak gunakan secara bertanggung jawab, atau dia memilih kepada calon yang tidak memenuhi kriteria kepemimpinan sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan ajaran agama, itu hukumnya haram. Oke. Berarti memang terminologinya tidak persis golput itu haram, tetapi secara substansinya seperti itu ya, Mas Niam. Terakhir, Mas Niam, tadi Betul, Anda sempat menyebutkan ada 4 syarat calon 2009. pemimpin. Ya, Anda tadi sempat menyebutkan ada 4 syarat calon pemimpin, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Kenapa 4 karakter ini atau ciri ini yang menjadi pedoman bagi MUI untuk dalam memilih pemimpin? Ya, karena karakter ideal pemimpin itu adalah karakter pemimpin profetik, pemimpin kenabian. Dan ini menjadi salah satu sifat kenabian dari Nabi besar Muhammad SAW. Sifat kejujuran, bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan soal kejujuran, dan itu harus dimanifestasikan di dalam teladan pemimpin. Jujur menjadi salah satu kriteria utama di dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua, tabligh, kemampuan mengemban amanah. Jangan sampai kemudian seseorang yang mencalonkan atau dicalonkan atau orang yang menjadi calon pemimpin itu tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas kepemimpinan secara baik. Nah,
poin-poin ini menjadi sangat penting, termasuk di dalamnya adalah soal kecerdasan. Nah, di dalam Islam, kecerdasan itu tidak hanya soal intelektual, tetapi juga kecerdasan pengendalian emosi, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga dia teruji di dalam diri, karena pada hakikatnya masing-masing kita adalah pemimpin. Nah, bagaimana dia sukses di dalam memimpin dirinya dan juga memimpin keluarga, memimpin lingkungan masyarakat terkecilnya, kemudian memimpin masyarakat yang diamanahkan kepadanya, kemudian memimpin di ranah yang lebih besar, di dalam konteks ini adalah pemimpin negara. Terima kasih Mas Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI telah bergabung bersama kami di Prime Time News.